Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen SDM. Dan pada kali ini Bapak akan mengangkat salah satu tema tentang mobilitas penduduk, pengertian dan jenisnya. Ya, kita ketahui bersama bahwa berbicara tentang mobilitas penduduk itu berarti merupakan gerak ke ruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah tingkat 2. Orang yang melakukan mobilitas penduduk disebut dengan migran. Seperti itu. Nah, dilansir dari buku Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi tahun 2017 oleh karya Sri Joko, mobilitas penduduk dapat dilihat dari sisi fisik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ada 3 ya. Kita bisa melihat dari sisi fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tentang apa? Tentang mobilitas penduduk. Dalam arti fisik, mobilitas penduduk yaitu perpindahan penduduk untuk memperoleh peluang, ya, peluang dan kesempatan di tempat lain atau mobilitas horizontal. Ini dilakukan oleh penduduk untuk bisa mengejar peluang, ya, yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya. Sedangkan dalam arti ekonomi, sosial, dan budaya, mobilitas penduduk sebagai upaya meningkatkan status kesejahteraan atau mobilitas vertikal. Nah, yang tadi adalah horizontal dan selanjutnya adalah vertikal. Nah, berbicara tentang mobilitas penduduk muncul sebagai akibat dari perkembangan fenomena sosial, ekonomi maupun regional, sosial ekonomi nasional maupun regional. Dengan kata lain, penduduk melakukan mobilitas untuk mendapatkan sesuatu yang tidak tersedia di daerah sebelumnya atau asalnya. Nah, misalnya salah satunya adalah mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan ini biasanya lebih terbuka peluang ketika kita berada pada daerah yang lain. Ya. Sehingga dengan demikian perlu ditelusuri dan diupayakan untuk bisa mengejar atau meraih apa yang kita inginkan, khususnya untuk penduduk yang bersangkutan. Kemudian pada dasarnya mobilitas penduduk merupakan respon manusia terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi ketika dia sudah mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi, maka terdapat peluang dan peluang itu dikejar untuk dimanfaatkan. Nah, pada dasarnya ada hope atau harapan untuk bisa mengejar sesuatu yang belum dapat diraih secara 100% atau keseluruhan, tetapi ada usaha-usaha yang bersifat ikhtiar ya untuk bisa mengejar sesuatu hal yang belum bisa dicapai, tetapi dengan rasa optimis ya untuk bisa memperoleh semuanya itu, khususnya pada bidang pekerjaan ya, yang pada dasarnya ya terlalu sulit untuk didapatkan oleh seseorang individu. Ya, seperti halnya ya desakan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidikan, gangguan keamanan atau terjadinya bencana alam di daerah asal. Inilah yang menyebabkan sehingga peluang-peluang untuk bisa mencari pekerjaan itu sama sekali menipis, bahkan tidak ada. Sehingga penduduk perlu melakukan mobilitas baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, jenis-jenis mobilitas penduduk ini pada dasarnya terbagi menjadi 2 jenis. Ya, pertama adalah mobilitas permanen. Ya, mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Nah, ini bukan sekedar untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk menetap, sehingga mereka berusaha untuk maksimal ya menetap dalam suatu wilayah yang baru. Nah, dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ya, mobilitas permanen yang terjadi di Indonesia seperti
migrasi. Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pemerintah ketika suatu kelompok penduduk ingin mencari pekerjaan ke luar negeri dengan program tenaga kerja luar negeri ya. Kemudian selanjutnya migrasi internasional dibedakan menjadi tiga macam penjelasan, yaitu migrasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Nah, kemudian kalau berikutnya tentang istilah emigrasi adalah perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Sedangkan berikutnya remigrasi adalah perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya atau negara asal. Jadi misalnya ada penduduk yang berasal dari Indonesia bekerja di luar negeri untuk beberapa tahun ke depan. Setelah habis masa kontraknya mereka kembali ke negara asal. Nah, itulah yang diistilahkan sebagai remigrasi. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, macam-macam migrasi internal adalah urbanisasi. Jadi urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk secara berduyun-duyung ya, atau mungkin dalam jumlah yang besar ya, dari satu desa kota kecil ke daerah ke kota besar. Nah, ini bisa saja terjadi ya melalui program pemerintah ya yang sudah dicanangkan. Kemudian transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang lain yang berpenduduk masih kurang. Nah, ini biasanya juga dilakukan oleh pemerintah untuk mengisi ya daerah-daerah yang masih kurang penduduknya. Nah, misalnya di daerah Sulawesi Tenggara ini ada beberapa titik daerah transmigrasi dan sekarang ini sudah maju ya, sudah berkembang pesat, sudah seperti di daerah asalnya, seperti salah satu contoh misalnya di daerah Jati Bali. Di sana kalau kita pergi jalan-jalan ya, banyak sekali gapura-gapura ya, mirip kalau kita berada di daerah Bali ya. Kemudian selanjutnya transmigrasi masih terbagi menjadi beberapa macam, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi spontan, dan transmigrasi bedol desa. Jadi ada tiga macam ya. Nah, yang pertama adalah transmigrasi umum, transmigrasi spontan, dan transmigrasi bedol desa. Nah, mobilitas non permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara waktu. Ya. Mobilitas non permanen ini dibedakan menjadi dua macam, yakni komutasi maksud saya. Komutasi merupakan bentuk mobilitas penduduk non permanen secara ulak-alik atau pulang pergi ya, tanpa menginap ke tempat yang dituju. Jadi dia hanya datang, kemudian setelah beberapa saat kemudian balik lagi. Nah, itulah yang dikatakan dengan komutasi ulak-alik ya, non permanen secara ulak-alik. Nah, orang yang melakukan proses komutasi dinamakan komuter atau pengelaju. Nah, pengelaju ya. Nah, faktor-faktor pendorong mobilitas sosial sirkulasi merupakan modal penduduk non permanen tetapi sempat menginap di tempat yang dituju. Nah, ini adalah salah satu definisi dan pengertian juga dari faktor pendorong mobilitas sosial ya. Nah, sirkulasi itu merupakan mobilitas penduduk non permanen tetapi sempat menginap di suatu tempat yang dituju. Nah, ini dikatakan dengan sirkulasi mobilitas sosial sirkulasi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah disebut
mobilitas penduduk non permanen, musiman, ya musiman. Ketika orang yang melakukan sirkulasi disebut dengan sirkuler, waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda. Ada yang singkat, ada yang agak lama, ada juga yang lama. Ada yang hanya beberapa hari saja, dan ada juga yang memakan waktu yang lama, misalnya berminggu-minggu. Ya. Nah, saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, selanjutnya kita berbicara tentang mobilitas penduduk, pengertian dan macam-macam perpindahan masyarakat. Nah, ini Bapak ambil dari tulisan Tias Septiana. Nah, berbicara tentang perpindahan atau mobilitas penduduk itu sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, namun tidak semua memahami pengertian serta jenis-jenis dari mobilitas penduduk. Nah, mengutip dari modul geografi kelas ya, modul geografi ya, Kemendikbudristek, mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lainnya wilayah lainnya dalam kurun waktu tertentu ya, dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin juga tidak cukup 1 tahun, hanya beberapa bulan saja ya. Nah, seperti itu ya. Meskipun sudah sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat ya, dan terlihat sepele, kajian tentang mobilitas penduduk sebenarnya sangat penting. Dengan mengkaji mobilitas penduduk, kita bisa mendapatkan gambaran aktivitas masyarakat dalam suatu negara yang memiliki peran dalam proses modernisasi ya. Nah, pada dasarnya banyak faktor yang mendorong terjadinya perpindahan penduduk, ya, seperti perbedaan sumber daya di tiap daerah. Penduduk melakukan mobilitas untuk mendapatkan sesuatu yang tidak tersedia di wilayah asal mereka, sehingga mereka tertarik dan berkeinginan untuk pergi ke suatu wilayah daerah yang ada apa yang ingin mereka dapatkan. Nah, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi seperti pekerjaan. Ya. Nah, saudara-saudari mahasiswa sekalian, terdapat 2 macam mobilitas penduduk ya, yang biasanya dilakukan oleh manusia, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu selanjutnya mobilitas permanen bersumber dari situs ya, sumber belajar kemendikbud.go.id ya. Ini adalah salah satu sumber, merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Nah, kemudian menetap di tempat tujuan. Jenis mobilitas ini juga sering disebut dengan migrasi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, migrasi sendiri terbagi menjadi 2 macam. Nah, apakah itu? Yaitu pertama adalah migrasi internasional dan migrasi internal. Nah, seperti namanya, migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Ya. Kemudian selanjutnya, jenis migrasi ini terjadi lagi menjadi ya 3 jenis. Ya, pertama adalah emigrasi. Emigrasi keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap di negara tujuan. Ya. Nah, penduduk yang melakukan kegiatan emigrasi disebut dengan emigran. Biasanya ini dilakukan oleh beberapa negara ya, yang penduduknya pindah dari suatu wilayah ke wilayah negara yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya imigrasi. Imigrasi itu masuknya penduduk dari suatu negara lain yang bertujuan untuk tinggal di negara tujuan. Ya. Dan ini imigrasi ya. Kalau kita lihat saat sekarang ini banyak penduduk dari negara lain, misalnya dari negara Cina yang datang ke Indonesia, ke beberapa titik di daerah di Indonesia,
yang pada dasarnya berjumlah banyak ya, atau bila dikatakan atau dapat dikatakan besar ya, untuk membantu pemerintah dalam membangun infra dan suprastruktur. Ya, infra dan suprastruktur salah satu diantaranya adalah membangun jembatan ya, jembatan, bendungan, dan lain-lain sebagainya. Nah, penduduk yang melakukan imigrasi dikenal dengan imigran. Nah, remigrasi atau repatriasi yaitu perpindahan penduduk yang kemudian kembali lagi ke negara asal. Nah, ini remigrasi atau repatriasi, yaitu perpindahan penduduk yang kemudian kembali lagi ke negara asal. Nah, contohnya seperti seseorang yang tinggal di Korea Selatan, kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 2021 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk migrasi internal terjadi saat penduduk berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu wilayah negara. Ya. Pola migrasi dalam negeri atau nasional bisa dibagi menjadi beberapa pengertian ya. Yang pertama adalah transmigrasi. Ya. Ini Bapak ulang lagi, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk menuju ke daerah yang jarang penduduknya. Atau bisa dikatakan urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa atau kota kecil menuju ke kota besar. Ini. Kemudian ruralisasi. Apa pengertian dari ruralisasi? Ya, perpindahan penduduk dari kota besar ke kota kecil atau desa. Hal ini bisa terjadi karena kesempatan kerja di kota sangat kecil, sehingga diistilahkanlah ruralisasi atau perpindahan penduduk dari kota besar ke kota kecil atau desa. Ini ya kebalikan daripada transmigrasi atau urbanisasi. Ya. Kemudian mobilitas non permanen ya. Macam mobilitas penduduk ini merupakan jenis perpindahan penduduk di mana masyarakat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, namun tidak bertujuan untuk menetap dalam wilayah tujuan. Sekedar untuk mencari peluang, ketika peluangnya sudah didapat, mereka menetap sementara, kemudian setelah itu menentukan langkah selanjutnya. Ya, singkatnya, mobilitas non permanen adalah perpindahan penduduk yang bersifat sementara, ya, dengan durasi waktu tertentu, ya, seperti harian, mingguan, bulanan atau lebih, ya, bahkan mungkin mendekati 1 tahun. Nah, selanjutnya, mobilitas non permanen dibagikan menjadi 2 jenis. Pertama adalah komutasi. Apa itu arti komutasi? Bukan komunikasi ya, tapi komutasi. Nah, komutasi adalah pergerakan penduduk secara ulang-alik ya, atau bolak-balik atau pulang pergi tanpa menginap di suatu wilayah. Ini komutasi. Kemudian jenis mobilitas ini terjadi kurang dari 24 jam. Nah, selanjutnya sirkulasi. Apa yang dimaksud dengan sirkulasi? Nah, sirkulasi ini adalah perpindahan penduduk ya yang tidak permanen, namun ada durasi di mana mereka menginap di tempat tujuan ya. Jadi perpindahan penduduk ini ya tidak permanen dan mereka juga menginap dalam suatu wilayah atau di tempat tujuan ya. Nah, jenis mobilitas penduduk ini juga disebut dengan mobilitas musiman ya. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, itulah materi singkat dari Bapak tentang mobilitas penduduk, pengertian dan jenisnya dalam mata kuliah manajemen SDM. Demikian, mohon maaf jika ada salah penjelasan dan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.